warga negara Malaysia ini bertanya-tanya kenapa film dan lagu-lagu Indonesia ini mudah sekali masuk ke negara jiran Malaysia, tapi kenapa film dan lagu-lagu dari negara jiran Malaysia ini sangat susah masuk atau mungkin susah diterima oleh warga negara Indonesia. Ini kenapa? Kita simak dulu, kita reaction dulu videonya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Ini dari akun namanya Tokip di TikTok ya. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat je dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaiki ia. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda setuju dan jangan lupa follow sekali. Oke, positif people. Iya, tadi ini videonya seperti itu. Coba ada poin yang gua nggak setuju nih, yang di poin pertama yang dia tuh bilang intinya tuh kayak Indonesia bersaing ketat nih dengan Malaysia soal ini, soal hiburan gitu kan dan lain sebagainya. Kalau menurut gue sih enggak gitu. Menurut gue enggak, karena Indonesia ini menerima kok semua film atau konten-konten hiburan dari negara luar ya. Kita lihat aja, ada Hollywood diterima, Bollywood diterima, K-pop diterima, drama Turki diterima, pokoknya banyak ini karya seni atau hiburan-hiburan seperti ini Indonesia tuh menerima kok semuanya. Tapi kalau soalan film-film Malaysia kenapa nggak bisa nggak begitu masuk di Indonesia, nah itu gue kurang tahu. Tapi sebenarnya yang kita tahu adalah bahwa kita juga mengenal kok artis-artis Malaysia, misalnya lagu-lagu Malaysia zaman dulu gitu, kayak Siti Nurhaliza dan lain sebagainya. Terus film kartun anak seperti Upin Ipin juga itu malah tayang udah hampir 24 jam di televisi Indonesia gitu, bayangin aja gitu. Jadi sebenarnya menurut gue ini bukan soalan wah ini nggak boleh masuk produksi dari Malaysia dan saya nggak gitu, tapi lebih ke mungkin ada seleksi yang lebih ketat, misalnya yang di bioskop gitu. Mungkin bioskop itu pengen layarnya itu rame gitu, nggak semua film bisa diputar di bioskop, mungkin ya, ini mungkin seperti itu. Nah ini gue nggak ngerti seperti apa. Dan sebenarnya kalau menurut gue sendiri nih, menurut gue nih pandangan pribadi gue, kalau soal drama ini Indonesia menurut gue jauh tertinggal dibandingkan Thailand. Itu menurut gue Indonesia lebih jauh ditinggal. Tapi kalau soal musik emang Indonesia kayak lebih maju deh, karena emang kita tuh pernah salah satu TV net itu kan bikin konser yang Indonesian Choice Award, itu kan panggungnya megah banget dan sebagainya. Itu tuh emang bikin gue sempat baca komentar-komentarnya dari Asia Tenggara itu, wah gila Indonesia bisa bikin konser se-Grammy ini, semegah ini dan lain sebagainya. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Sebenarnya kalau misalnya
Kalau dia tadi konsennya film dan lagu, itu mungkin kendala bahasa mungkin ya dan lain sebagainya. Nah kalau soal film dan tadi musik-musik itu, kenapa mungkin era 80-90an banyak musik Malaysia yang masuk ke Indonesia, tapi di era-era sekarang kenapa sulit itu? Nah gue nggak ngerti, itu kan pastinya ada kerja sama label dan lain sebagainya. Nah itu gue kurang tahu. Tapi kalau soal Indonesia juga ada kemasukan dengan konten-konten, istilahnya konten-konten dari negeri jiran Malaysia juga ya, misalnya contohnya Upin Ipin sampai sekarang masih ditonton. Dari zaman gue SD juga Upin Ipin masih ditonton gitu loh, istilahnya sampai sekarang masih ada gitu sih menurut gue. Salam persahabatan untuk Indonesia Malaysia, semoga dunia hiburan kita berjaya-jaya semua, karena ya itu tadi Indonesia itu terbuka kok dengan itu tadi, dengan konten-konten film atau musik, bisa K-pop aja bisa masuk istilahnya kan kayak gitu. Terus India, Bollywood, lagu-lagunya juga bisa masuk, diterima di masyarakat gitu. Jadi nggak tahu deh gitu. Jangan lupa subscribe Aksen. Terima kasih, wassalamualaikum.